Shalom Sobat STI yang terkasih, pagi ini kita jumpa lagi dalam acara Ragi. Saya ingin berbagi berkat firman Tuhan yang saya beri judul Manusia Baru. Renungan kita ambil dari 1 Korintus 5 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sobat STI yang dikasihi, kita sudah masuk tahun baru, bahkan kita memasuki tahun baru, yaitu 2022. Nah, orang sering berpikir ketika kita memasuki tahun baru, kita pasti segala sesuatu baru, termasuk menjadi manusia yang baru. Saya waktu kecil, kalau tahun baru, memang semuanya baru, karena waktu itu naik kelasnya jadi baru. Kalau sudah tamat sekolah, sekolah lanjutan sekolahnya baru. Nah, kalau mau selesai sekolah dan masuk ke universitas yang baru. Jadi pakaian baru, celana baru, sepatu baru, tas baru, tahun perkuliahan baru. Tapi sekarang tidak juga ya, karena sekarang tahun perkuliahan, tahun pelajaran baru bukan di Januari tapi di Juli dan Agustus, sehingga mungkin tidak berlaku. Nah, tapi ada orang yang berpikir bahwa menjadi manusia baru itu proses yang panjang, seperti rambut yang hitam, waktu lahir hitam, kemudian kanak-kanak hitam, pemuda hitam, nanti agak dewasa mulai agak putih 1-2, kemudian lama-lama putih semua. Yang lama telah berlalu, yang hitam maksudnya, yang baru telah tiba, rambut putih. Sehingga menjadi manusia baru, dulu rambutnya hitam, sekarang rambutnya putih. Tapi ini tidak bicara seperti itu tentunya. Orang Kristen sering berpendapat bahwa baptisan air itulah yang menjadikan manusia baru, memiliki identitas yang baru, paling tidak memiliki nama baru. Ditambah nama Petrus misalnya, tambah Stefanus, tambah Elisabeth, tambah Lydia, dan itu nama baru. Dan mungkin menjadi anggota gereja baru, dan beberapa mungkin agamanya baru. Tapi yang menarik, teks kita tidak berbicara tentang menjadi manusia baru itu lewat baptisan, bukan. Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang di-create oleh Roh Kudus melalui firman-Nya. Contoh yang jelas di sini adalah penulis sendiri dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Dahulu dia orang yang sangat membenci kekristenan. Dialah yang berusaha menghancurkan kekristenan di jalan Damsyik. Tapi ketika dia dalam usaha penghancuran kekristenan itu, dia dijumpai Tuhan di perjalanan. Di sana dia diubahkan oleh Tuhan sehingga dia menjadi miliknya, bahkan dia menjadi rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan sebagai saksi Tuhan yang luar biasa. Dia menjadi baru. Dulu dia memusuhi kekristenan, dulu dia yang membenci Kristus, sekarang menjadi orang yang memberitakan Kristus, dia orang yang mengabdi kepada Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Saya pikir jemaat Korintus yang kala itu banyak orang Yunani dan kelas menengah ke bawah, banyak yang kelas bawah. Latar belakang kehidupannya gelap karena pengaruh dunia yang begitu kuat. Saat Rasul Paulus datang ke Korintus memberitakan Injil, dia memberitakan kebenaran tentang Kristus. Dia tidak menggunakan hikmat duniawi, dia tidak menggunakan kefasihan lidahnya, dia tidak menggunakan kepandaiannya, dia hanya mengandalkan berita salib Yesus yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Dan hati orang Korintus yang notabene bodoh, lemah,
dibajak oleh Roh Kudus sehingga dia bisa menerima kebenaran Injil itu. Mereka diubahkan dari orang-orang berdosa menjadi orang-orang kudus di Korintus. Mereka menjadi manusia baru. Setidaknya kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2, Paulus berkata jemaat Allah di Korintus yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ini manusia baru, tadinya orang berdosa menjadi orang-orang kudus, menjadi manusia baru. Persoalannya jemaat Korintus sangat berat atau lamban untuk dewasa. Mereka sangat terikat dengan pengaruh dunia di sekitarnya sehingga Paulus perlu mengingatkan, hai, yang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ciptaan baru, kamu ciptaan baru. Jadi ini bukan sekedar Kristen. Karena orang bisa saja Kristen bertahun-tahun keluar masuk gereja, tapi manusia lama masih ada di dalam dirinya, belum menjadi ciptaan baru. Bahkan mahasiswa teologi juga, dia bisa belajar Alkitab, dia bisa melayani, dia bisa hafal Alkitab, tapi kehidupan lamanya masih di dalam dirinya dan belum baru bisa jadi seperti itu. Inilah sebabnya perlu kita tahu menjadi manusia baru itu seperti apa. Menjadi manusia baru, kalau kita lihat di teks ini, adalah saat perjumpaan pribadi dengan yang ilahi. Banyak orang Kristen yang masih bertabiat lama, mahasiswa STT juga tidak sedikit yang bertabiat lama. Itu sebabnya peringatan untuk menjadi manusia baru masih relevan bagi saudara dan bagi kita semua. Ini misteri yang sulit dipahami, tapi dapat dialami. Ini rahasia besar yang susah dinalar, tapi dapat menjadi pengalaman. Dengar suara Tuhan, Roh Tuhan bekerja, tanggapan secara nalar dan tindakan berjalan, maka kelahiran terjadi. Di saat itulah manusia baru terwujud. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah tiba. Menjadi manusia baru. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kebenaran yang sederhana ini, tapi seringkali terlewatkan. Orang keluar masuk gereja, bahkan orang bolak-balik Alkitab, belajar Alkitab, tapi tidak memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak mengalami karya Roh Kudus yang menjadikan kita mengerti firman Tuhan dan mendorong kita untuk meresponi kebenaran itu. Kami berdoa Bapa, kiranya pengalaman Paulus, pengalaman jemaat di Korintus yang mendengar sabda Tuhan, meresponi karya Roh Kudus di dalam hatinya, dan mengalami menjadi manusia baru terjadi bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Yang sudah mengalami itu, kami bersyukur. Kiranya kami menjadi saksi di mana-mana untuk menceritakan tentang bagaimana seseorang menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapa di surga, dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami, pelayanan kami. Haleluya. Amin.